Perkenalkan, nama saya Jauharotun, mahasiswa PPG Angkatan 1 tahun 2021 LPTK dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Izinkan kali ini saya menampilkan hasil PPL 1 saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku 10 AKL. Siang, Bu. Tetap semangat ya. 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 Baik, untuk memulai pelajaran hari ini, coba saya minta salah satu memimpin berdoa. Mulai selesai. Terima kasih. Untuk daftar hadir, seperti biasanya, anak-anak jangan sampai lupa mengisi daftar hadir yang ada di Moodle untuk mapel akuntansi dasar. Ya, Bu Joha sudah mengecek, meneliti. Sudah semua kan ya? Kalau yang masuk di Zoom ini? Sudah. Ya. Baik, saya absen satu persatu yang ada di sini ya. Bella, Hadira. Holavia. Ini masih ada beberapa, sepertinya sinyal ini tidak bisa masuk anak-anak yang lain ya. Baiklah, tidak masalah. Baik, untuk Bu Joha tetap selalu menghimbau seperti arahan dari pemerintah ya. Ya, yang pertama selalu mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Kemudian jangan lupa jaga jarak atau jagalah kesehatan kalian masing-masing. Dan jangan lupa kita tetap berdoa semoga COVID ini segera berakhir. Kita bisa belajar, ketemu di kelas ya. Kita mulai aja pelajaran kita hari ini ya. Tentang apa? Yaitu tentang transaksi bisnis perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Dia juga sebelumnya sudah mengupload materi ajar terkait transaksi bisnis perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Sudah dipelajari? Oke, sudah. Di Moodle juga sudah saya upload juga YouTube sebagai bahan tambahan belajar kalian. Sudah disimak ya? Sudah, Bu. Iya, bagus, terima kasih. Sudah muncul belum yang saya tampilkan? Sudah, Bu. Oh iya, sudah. Baik. Memahami transaksinya, indikator pencapaian kompetensinya. Ini tujuan belajar kalian di materi transaksi bisnis perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Ya, transaksi ini loh ya. Ini saya kaitkan dengan kehidupan kalian sehari-hari. Kalian juga pernah melakukannya ini. Pada saat kalian membeli, setelah kalian beli, barangnya sudah diterima, tapi barang diterima tentunya kan harus menyerahkan sejumlah uang ya. Kalau sudah ada transaksi semacam ini, ada lagi yang kalian terima enggak? Ada, Bu. Nota, Bu. Iya. Kwitansi. Iya, betul. Apalagi kalau kalian belanja di swalayan. Kwitansi. Apa? Semacam kertas kecil itu. Kwitansi. Iya, kalau kalian menyebutnya kwitansi, kertas kecil itu ya. Yang ada isinya di situ adalah macam-macam barang yang kalian beli dan harganya dan total harga yang kalian bayarkan nantinya, ya. Ya, coba kalau kita ilustrasikan di perusahaan. Ya, contoh di perusahaan jasa ini. Coba kalau kalian amati perusahaan jasa ini, masing-masing terjadi transaksi ya? Iya, setelah terjadi transaksi, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan jasa ini? Transaksi. Iya, betul, membuat bukti transaksi. Sekarang ilustrasi yang kedua, ini ada perusahaan dagang. Coba kalian ingat-ingat itu pada waktu kalian beli baju. Toko baju tersebut
memberikan apa selain baju yang kalian beli? kontan. Nota kontan, karena kalian bayarnya tunai, tidak utang ya. Ilustrasi yang ketiga, ada perusahaan manufaktur atau pabrik ya. Diawali dengan mengolah bahan baku. Perusahaan pada waktu beli bahan baku pastinya akan menerima nota kan, atau bukti pembayaran, sama halnya seperti itu. Ini. Kemudian kalau bahan bakunya sudah diolah menjadi barang setengah jadi, barang jadi kemudian dijual, itu nanti juga pasti membutuhkan bukti transaksi. Iya. Bukti transaksi itu sangat penting bagi perusahaan, terutama bagian akuntansi, karena bagian akuntansi tidak akan bisa atau tidak boleh melakukan pencatatan kalau tidak ada buktinya, karena bukti transaksi ini digunakan sebagai alat pertanggungjawaban. Pengertian transaksi ini kalian lihat, ini saya kasih contoh, di sini ada kantin sekolah, ada departemen store atau swalayan seperti itu. Ini gambar seperti ini kan namanya transaksi ini ya. Suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang nantinya menimbulkan perubahan terhadap harta ya atau keuangan yang dipunyai, baik itu bertambah maupun berkurang. Jenis transaksi itu ada dua. Ini, transaksi internal dan transaksi eksternal. Transaksi itu, kejadian itu tidak melibatkan pihak luar perusahaan loh ya. Jadi transaksi atau kejadiannya hanya terjadi di dalam perusahaan itu sendiri. Contohnya apa ya? Nih, kalau perusahaan bayar gaji karyawan, kemudian penggunaan perlengkapan ya, karena perlengkapan ini maksudnya bagaimana? Karena perlengkapan itu kan nanti harus dihitung. Tadinya punya saldo perlengkapan berapa, kemudian sisanya tinggal berapa, itu kan dihitung. Yang jelas penghitungan jumlah perlengkapan itu tidak akan melibatkan pihak luar perusahaan. Ini masuk dalam contoh transaksi internal. Sekarang yang kedua, jenis transaksi eksternal ya, transaksi yang melibatkan pihak luar perusahaan. Contohnya kalau perusahaan beli barang dagangan, beli bahan baku, ini kalau perusahaannya perusahaan dagang, perusahaan manufaktur. Ya, sekarang bukti transaksi itu apa? Yaitu sebuah bukti transaksi yang tertulis atas setiap kegiatan transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan atau sebuah bisnis. Nah, jenisnya ya, bukti transaksi intern sama halnya dengan transaksi tadi. Kalau intern itu kan di dalam perusahaan, jadi tidak akan melibatkan pihak lain. Untuk bukti transaksi ekstern adalah suatu bukti pencatatan setiap transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan pihak luar perusahaan. Jadi bukti transaksi ekstern itu perusahaan membuat bukti transaksi, kemudian nanti juga akan diberikan kepada pihak lain. Nih contoh bukti transaksi ekstern, yaitu ada satu memo. Artinya memo itu adalah perintah dari atasan kepada bawahannya. Lagi yaitu bukti kas masuk dan bukti kas keluar. Ada nota, kemudian nota kontan, kemudian dibuatkan bukti kas masuk. Seperti itu ya. Ekstern itu ada kwitansi. Saya mau tanya, Bu. Oh iya, Hilfa Intan, silahkan Hilfa. Apa perbedaannya nota kredit sama nota debit? Baik, untuk nota debit ini berlaku kalau ada kejadian seperti ini. Perusahaan itu membeli barang dagangan. Kemudian ternyata setelah dicek, ternyata barang dagangannya tidak sesuai dengan pesanan. Maka barangnya kan harus dikembalikan, ya kan? Karena sudah ada kesepakatan sebelumnya dikembalikan. Nah, pada saat mengembalikan barang yang tidak sesuai pesanan ini, maka
bukti transaksi yang harus dibuat yaitu berupa nota debit. Kalau nota kredit, berarti ini pada saat perusahaan menjual barang dagangan itu, barang yang sudah dijual itu diterima kembali dari pelanggan. Kenapa kok diterima dari pelanggan? Karena tidak sesuai pesanan. Jadi bisa ditarik kesimpulan kalau yang nota debit itu dari kegiatan pembelian, karena barangnya nggak sesuai pesanan. Kalau nota kredit dari kegiatan penjualan, karena barangnya nggak sesuai dengan pesanan. Ya, iya, seperti itu Hilfa. Bisa dipahami ya, sudah ya? Iya. Iya, baiklah. Kalau dari contoh bukti transaksi ekstern, saya ambil di sini adalah nota kontan. Ya, pada saat kalian melakukan fotokopi, transaksi fotokopi itu loh. Biasa kan ini melakukan fotokopi ya? Sudah pernah ya? Rata-rata sudah pernah kan? Pernah. Iya, sudah pernah. Sampai di sini jelas? Jelas. Jelas. Nah, sekarang ini. Ya, ini ada faktur juga sama ya. Saya kasih contoh lagi, saya pertegas lagi. Masih berupa faktur ini karena toko Salemba belum menyerahkan sejumlah uang itu. Oke, bisa dipahami untuk menganalisa bukti transaksi? Bisa, Bu. Bisa. Kalian sudah saya berikan lembar kerja peserta didik itu ya. Tugas kalian kan melakukan penganalisa bukti-bukti transaksi yang ada di Bengkel Majaya itu ya. Iya. Iya. Oke, saya beri waktu nanti sebentar. Pada tanggal 1 Januari 2020, Tuan Hatta menyerahkan uang sebesar 75 juta kepada perusahaan sebagai modal awal. Ya, yang lain juga menyimak, barangkali nanti perlu diperbaiki ya. Ya, berikutnya. 3. Pada tanggal 2 Januari 2020, Bengkel Maju Jaya membeli peralatan sebesar 7.500.000 secara kredit. Bukti 4. Pada tanggal 4 Januari 2020, Bengkel Maju Jaya membeli perlengkapan bengkel sebesar 750 secara tunai. Bukti 5. Pada tanggal 2 Januari 2020, Bengkel Maju Jaya membeli kendaraan sepeda motor sebesar 17.500.000 secara tunai. Iya. Saya minta salah satu menyampaikan kesimpulannya. Yang kalian pelajari hari ini itu apa saja sih? Kesimpulan yang saya ambil dari pelajaran hari ini untuk dan faktor yaitu pengertian dan bukti transaksi. Jenis yaitu ada transaksi bukti intern dan ekstern. Yang terakhir bukti transaksi serta dan membuat transaksi keuangan atau menganalisa bukti transaksi perusahaan. Iya. Oke. Ya, saya ulang lagi yang sudah disampaikan Anggita ya. Pengertian transaksi, pengertian bukti transaksi, jenis transaksi, jenis bukti transaksi, ada intern, ada ekstern ya. Sampai kalian diminta untuk bisa melakukan analisa bukti transaksi perusahaan. Masih semangat apa yang kalian terima tadi? Mudah-mudahan semuanya mendapatkan berkah ilmunya. Untuk materi berikutnya ya, karena kalian sudah belajar bukti transaksi ini, nanti setelah ini di pertemuan berikutnya apa yang harus pelajari saya sampaikan sekarang ya. Yang kalian pelajari adalah tentang penjurnalan, yaitu dari jurnal itu kalian akan mengenal konsep debit kredit, mekanisme nanti bagaimana. Kemudian dari bukti transaksi itu kita atau kalian catat ke dalam jurnal. Jadi kalian nanti akan mengenal jurnal. Sampai di sini sudah saya sampaikan ya. Untuk pertemuan berikutnya nanti bisa dipelajari lagi. Baik, untuk menutup akhir pembelajaran kita ya, untuk ketua kelas Walafia dipimpin berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.